semuanya, gadis-gadisku dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke my YouTube channel Dwi Mulansari. Semoga semuanya yang menonton video ini tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Terlebih sekarang kan lagi pandemi COVID nih. Terus juga kita sedang menyambut bulan suci Ramadan. Maka dari itu teman-teman semua harus menjaga fit tubuhnya, fisiknya, semua aktivitasnya harus terjaga agar terhindar dari penyakit, terlebih lagi dari virus COVID-19. Oke teman-teman semua, setelah beberapa waktu lalu bulan ini membahas terkait dengan pendaftaran SPAN-PTKIN atau seleksi melalui jalur rapot yang diadakan di seluruh perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Sekarang Wulan mau berbagi informasi nih kepada adik-adik calon penerus bangsa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, baik itu ke UIN atau STAIN atau IAIN. Nah, melalui jalur tes tertulis atau sekarang juga bisa melalui sistem seleksi elektronik atau SSE biasanya disingkat. Ini melalui tes online, tapi tetap aja ya teman-teman, ini melalui tes gitu. Oke, adik-adik kaulan yang waktu SPAN PTKIN udah coba daftar tapi ternyata gagal, jangan bersedih hati karena masih terbuka lebar jalur-jalur lain untuk kalian bisa mewujudkan mimpi ke jenjang perkuliahan. Mungkin ada yang, teman aku keterima nih melalui jalur rapot, padahal dia B aja gitu ya. Perasaan pinter aku juga, banyak prestasinya aku, kenapa dia masuk gitu kan. Nah, daripada adik-adik kaulan iri, terus ngerasa suuzon atau jangan-jangan ada orang dalam nih ya gitu kan, ngerasa kayaknya dia nggak pantas nih masuk, yang pantas tuh kan aku gitu. Daripada sering berhalusinasi, ngomong-ngomong sendiri dan merendahkan diri sendiri, mendingan persiapkan sedari sekarang untuk menyambut PTKIN karena PTKIN sudah dibuka. Kaulan, apa sih PTKIN? PTKIN ini singkatan dari Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Jadi, kalau SPAN PTKIN itu melalui non-tes tertulis, jadi melalui pure rapot prestasi dari adik-adik kaulan yang ada di jenjang SMA, tapi kalau PTKIN ini melalui tes tertulis. Jadi, semua yang mengikuti seleksi PTKIN ini melalui jalur tertulis gitu. Jadi kalau seumpamanya nih masih punya harapan, keinginan, cita-cita tinggi, please jangan dikubur atau ngerasa aku nggak cocok, aku nggak pantas gitu. Jangan ngerasa minder karena usaha yang udah adik-adik kaulan lakukan, kaulan yakin banget udah maksimal, tapi pasti belum ada waktunya gitu. Jadi semua itu akan tepat pada waktunya. Bisa jadi apa yang kalian doakan setiap hari itu tidak baik untuk kalian, dan apa yang tidak kalian itu terbaik untuk kalian gitu. Ini juga motivasi untuk semua teman-teman yang ada di luar sana, jangan pernah bermimpi yang pendek-pendek gitu. Mimpinya tuh harus yang tinggi-tinggi. Jangan pernah menyalahkan mimpi, apalagi ngerasa ngapain sih mimpi tinggi-tinggi, gak penting. Karena salah satu terwujudnya impian kita itu melalui lisan-lisan kita yang sering mengucapkan apa itu wujud dari impian kita, apa itu tujuan kita, dan sebagainya. Oke, back to tema kita tadi, PTKIN. PTKIN itu ada beberapa syarat yang perlu teman-teman atau adik-adik yang untuk dipenuhi ya. Syarat pertama, udah lulus pastinya dari SMA, SMK atau MA atau MAN tuh boleh, semuanya boleh. Asalkan udah lulus nih. Terus udah memiliki untuk 3 tahun terakhir dari tahun 2019, 2020 ataupun 2021. Nah,
dari tahun 2019 dan 2020 ini wajib memiliki ijazah. Jadi kalau ijazahnya nggak ada, aduh kak selip kak, boleh nggak kak pakai alasan-alasan lain? Maaf sekali, karena salah satu persyaratannya itu pakai ijazah gitu teman-teman. Ya kalau seumpamanya alasan-alasan yang nggak logis tuh kurang dimasuk akal gitu kan ya. Nah jadi harus pertama ijazah. Kalau seumpamanya belum memiliki ijazah kak, gimana? Boleh pakai SKL, surat keterangan lulus. Dan yang kedua, kalian harus menyiapkan pas foto, baik itu hard file ataupun yang sudah dicetak ataupun yang belum dicetak. Yang belum dicetak itu maksudnya dia masih berbentuk soft file yang ada di flash disk ataupun di handphone dari adik-adik semua. Jadi ketika nanti saat pendaftaran membutuhkan foto, pas foto, jadi adik-adik udah gak kelabakan lagi, aduh kak aku belum foto, aduh kak gimana ini kak, dan alasan lain sebagainya, karena kalian sudah prepare. Selanjutnya yang ketiga, adik-adik bisa melakukan semua pendaftaran UMPTKIN ini dengan syarat kalian tuh harus sehat dulu dong, sehat jasmani, sehat rohaninya. Karena apa? Kalau seumpamanya kalian daftar dalam keadaan tidak fit, ataupun kalian males-malesan, mager-mageran, atau kalian saat itu sedang loyo banget nggak mau daftar, kan nanti akan berpengaruh juga, kalian kurang fokus, selanjutnya milih jurusannya jadi asal-asalan dan lain sebagainya. Jadi memang harus sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya adik-adik bisa cari informasi ke kampus tujuan. Contohnya kalau adik-adik mau kuliah di UIN Raden Intan Lampung, itu bisa cari kontak person yang bisa dihubungi, bisa berupa kakak kelas yang dulu pernah bersekolah di asal sekolah adik-adik, ataupun siapapun, saudara boleh, ataupun tetangga gitu kan, yang mempunyai informasi terkait pendaftaran UMPTKIN. Karena apa? Ini akan sangat membantu untuk adik-adik mendaftar gitu. Jadi proses seleksi dan lain sebagainya bisa terbantu nih dan bisa diarahkan. Nah, selain itu juga ketika adik-adik ingin mendaftar, pastikan dulu adik-adik sudah memiliki beberapa jurusan yang nantinya ingin adik-adik submit ke jalur UMPTKIN ini. Jadi kan nanti sama kayak SPAN PTKIN, kalian disuruh untuk memilih 3 jurusan, dan itu bisa boleh dari 2 kampus yang berbeda. Dan jangan sampai kalian ngeblank gitu, nggak tahu, aduh aku milih apa ya, aduh aku belum mempersiapkan ya. Jadi dari sekarang sudah mulai mempersiapkan dan prioritaskan. Pilihan pertama itu pilihan prioritas, kedua prioritas, yang ketiga pun di bawah dari prioritas pertama. Jangan sampai ketukar gitu. Yang pertama itu benar-benar kalian ingin banget masuk ke jurusan itu gitu. Jadi contoh teman-teman SMA-nya karena basicnya dari IPS, jadi pinter banget akuntansi, dan ketika mau kuliah mau masuk akuntansi syariah karena ke UIN gitu. Jangan sampai karena selain akuntansi kalian pingin masuk ke jurusan PIAUD, terus PIAUD kalian letakin di pertama, padahal keinginan kalian terbesar itu akuntansi syariah gitu. Jadi harus tahu prioritasnya yang mana gitu ya. Selanjutnya, ketika kalian sudah mengetahui semua persyaratannya, kalian bisa membayar terlebih dahulu untuk bisa lanjut ke tahap pendaftaran. Kenapa? Karena ini dasarnya gitu, teman-teman adik-adik bisa melakukan pendaftaran, bisa ikut tes dengan cara membayar. Kalau tanpa orang yang melakukan membantu adik-adik dalam pendaftaran atau biaya, bahasanya biaya admin gitu ya, itu murninya 200.000. Tapi kalau dari orang lain ke orang lain itu 250.000. Jadi ada 50.000 biaya lebih yang diberikan kepada admin. Nah, jadi inilah kelebihan 50.000 itu teman-teman bisa konsul mulai dari unit kegiatan mahasiswa apa aja, beasiswa yang ada di kampus apa aja, selanjutnya jurusan-jurusan yang memang benefit yang ada di universitas tersebut. Tapi kalau adik-adik sudah memiliki channel ataupun informasi lebih terkait dengan kampus tujuan tanpa perlu adanya yang membantu lagi, jadi adik-adik udah, aku mandiri banget gitu, aku strong gitu. Jadi adik-adik boleh banget melakukan semuanya itu secara mandiri dengan didampingi mungkin kakak ataupun saudara gitu.
Nah, karena dulu Kaulan memang benar-benar blank banget terkait dengan informasi UMPTKIN, karena basicnya dulu Kaulan UMPTKIN juga, jadi Kaulan butuh seseorang nih yang ngebimbing gitu, mulai dari beasiswa yang ada di UIN, selanjutnya pendaftaran yang ada di UIN melalui UMPTKIN, selanjutnya tes-tes segala macam gitu. Terus Kaulan, tesnya apa aja sih? Apakah ada tes bahasa Arabnya? Karena kita masuk ke kampus keagamaan Islam negeri, jadi itu ada tes keislaman gitu. Islaman ini ada bahasa Arabnya, bahasa Arab gundul gitu, yang nanti teman-teman bisa, ya sama aja kayak kayak pilihan-pilihan sebelumnya, tetap A, B, C, D, E, multiple choice, cuma ini Arab gundul gitu. Dulu Kaulan juga bingung kok, tapi ya yakin aja gitu, karena sebelum-sebelumnya walaupun down di bahasa Arab ini tentang keislaman, tapi untuk TPA, selanjutnya bahasa, terlebih lagi tentang jurusan yang IPA terkait dengan matematika, kimia, itu kalian benar-benar belajar gitu. Jadi ketika keislaman ini agak turun, yang lainnya harus bangkit gitu. Jadi ngebantu nilai yang agak anjlok ini. Terus udah ya, tadi ada bahasa, ada keislaman, selanjutnya ada juga tes potensi akademik, dan ada juga terkait dengan jurusan yang teman-teman ambil, adik-adik ambil. Kalau seumpamanya adik-adik ngambilnya pure murni ketiganya itu adalah IPS gitu, jurusan-jurusan IPS, maka nanti yang keluar pun sama gitu, pelajaran-pelajaran IPS. Tapi kalau IPA ya IPA juga. Jadi tahu kan ya mata pelajaran IPA apa aja gitu yang membedakan dengan IPS gitu. Selanjutnya kalau adik-adik sudah melakukan pengisian dan lain sebagainya, maka adik-adik juga bisa nanti cek biasanya di www.umptkin.ac.id. Di situ ada informasi nanti kalau seumpamanya adik-adik keterima atau tidaknya gitu. Kak, apakah sekarang sudah pembukaan? Ya, sekarang sudah pembukaan. Ayo buruan daftar. Ayo wujudkan mimpi kalian buat ke jenjang perguruan tinggi. Harus semangat, jangan putus di tengah jalan hanya di jenjang SMA aja. Terlebih kalau adik-adik punya brain, punya otak yang cerdas, punya kemampuan yang hebat, dan perekonomian mendukung, jangan patah semangat. Ayo semangat untuk mengejar mimpi-mimpi adik-adik semua. Nanti pengumumannya ada di tanggal 17 Juni tahun 2021. Jadi semangat ya buat adik-adik semua. Mungkin banyak kurangnya, tapi adik-adik bisa pantau semua itu terkait dengan informasi UMPTKIN dan sebagainya sesuai dengan kampus tujuan di Instagram. Karena sekarang udah media sosialnya canggih banget, jadi semua di-share melalui media sosial. Jadi kalau adik-adik mau daftar ke UIN Raden Intan Lampung, silahkan perbanyak informasi di jejaring sosial Instagram UIN Raden Intan Lampung, ataupun ketika ingin daftar di UIN Wali Songo ataupun Sunan Kalijaga dan lain sebagainya, silahkan cari informasi terkait media sosialnya. Jangan mager-mageran, karena mager tidak akan membawa perubahan. Oke, sekian dari Kaulan, semoga bermanfaat. See you.